Salam perubahan. Wah, wah, wah. Ini kalau melihat ya si Bobby ini katanya mau diduetkan ya dengan si Ahok. Benarkah seperti itu begitu kan? Tetapi secara realitas boleh-boleh aja. Tapi saya rasa dari partai partai PDIP saya kira tidak mau mereka begitu. Karena apa? Karena satu sisi ya si Bobby ini jadi jadi penghalang begitu kan ya untuk pilpres kemarin begitu kan ya. Kalau diduetkan sama Ahok bolehlah masuk di situ begitu kan sebagai sebagai gubernur misalnya, calon gubernur begitu. Tapi kalau si Bobby begitu kan, saya kira si Bobby itu kan sudah jelas di situ begitu ya. Ada pembangkangan ya kader PDIP yaitu namanya si Bobby. Terus kemudian Partai Golkar juga mengajukan kadernya. Ya saya kira si Bobby ya bisa saja tidak dapat tiket di situ begitu. Ya kita akan buktikan aja. Tapi nampaknya sekarang ini begitu kalau kita amati begitu kan ya. Banyak orang yang mengadang-gadang bahwa seorang Ahok dengan Bobby itu mau disatukan begitu kan. Saya kira PDIP mau nggak ya? Ini kita lihat saja. Panas muncul isu Ahok bakal melaju ya Pilgub Sumut lewat PDIP untuk lawan Bobby. Satu sisi ada yang mengatakan, wah kalau lawan Bobby bagaimana? Yang penting Bobby tidak bisa begitu kan ya untuk mencalonkan atau bisa kalah katanya begitu. Terserah di Sumut asal jangan Jakarta dan Jabar katanya. Warga Sumut jangan mau dibodohi. Ini komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra begitu. Tapi nampaknya bagi kami adalah seorang Ahok ya. Karena mereka juga punya rekam jejak tidak baik. Terus si Bobby prestasinya masih kurang. Saya kira akan kalah telak dari Edi Rahmayadi. Jadi kita akan buktikan aja nanti begitu. Apakah mereka benar-benar kalah atau bagaimana begitu kan. Ya inilah politik kita begitu ke depan. Tapi kita tunggu saja. Karena permainan politik itu kan bukan tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya bisa mungkin-mungkin aja. Seperti Gibran ya. Mereka mungkin begitu kan. Tapi inilah politik kita ke depan. Makan saya menganggap bahwa apa yang kemudian saat ini begitu kan dilakukan oleh seorang Bobby ya mau berlabuh kemana bisa begitu kepada Partai Gerindra asalkan melibatkan Jokowi di situ. Nampaknya semua sekarang ini kepala daerah ini begitu banyak yang memajukan para kadernya. Kita baca. Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Pilgub Sumut tinggal beberapa bulan lagi. Namun hawanya sudah kian memanas. Apalagi nama-nama politikus ya tersohor ya mencuat untuk menjadi ya calon Gubernur Sumut ya Gubsu atau Pilgub Sumut 2024. Salah satu ex-komisaris Pertamina ya Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang kini dikait-kaitkan bakal melawan menantu Presiden Jokowi atau si Bobby ya. Bahkan isu mencuat ya di tengah-tengah elit politik hingga publik sampai menuai komentar pro dan kontra. Bahkan ya terkait dengan mencuatnya isu tersebut, Wakil Ketua DPD ya PDIP Sumut ya Usman Afwanjaya membocorkan soal kondisi politik di Sumut, terutama sosok yang bakal menjadi Pilgub Sumut. Bahkan juga menyikapi isu yang mencuat PDIP bakal mengusung Ahok untuk melawan Wali Kota Medan Bobi Nasution. Benarkah di situ begitu? Artinya secara tidak langsung ini begitu, secara tidak langsung mereka akan kalah kiok di situ begitu. Ya yang namanya politik dia kan tidak tahu begitu, bisa saja kalah bisa saja menang. Tapi yang terpenting adalah ya nampaknya seorang Bobby ini sampai hari ini masih kebingungan ya mau berangkat dari partai mana ya. Karena yang digadang-gadang untuk Golkar tapi katanya kadernya sendiri yang mau diajukan begitu. Saya kira kalau untuk maju seperti itu maka harus membutuhkan ya 5 tahun lah 3 tahun untuk menjadi kader begitu. Bukan tiba-tiba secara instan mereka dapat dan sebagainya. Kan logikanya kan tidak seperti itu begitu. Maka harus ada pengkaderan ya, pengkaderan. Maka kalau tidak ada pengkaderan kan bagaimana? Ini ya bahkan sementara Ahok sendiri sempat saat ini ya belum ada komunikasi apapun. Bahkan memang ya belakangan ini soal Pilgub Sumut PDIP memang acap mengorbankan kader sendiri.
Bahkan di Pilgub lalu ya PDP mengusung Jarod Saiful Hidayat yang dipasangkan dengan Sihar Sitorus. Mereka kalah. Mereka kalah begitu. Namun Jarod Sihar kalah dari Edi Rahmayadi yang berdampingan dengan Ketua DPD Golkar Sumut sekarang Musa Rejeksa atau yang diakrab sapa Ijek. Nah, Ijek ini wakilnya Edi Rahmayadi di situ begitu kan ya, karena mereka punya kekuatan luar biasa. Juga wakilnya mereka jadi wakil dari Edi Rahmayadi, dan sekarang kita lihat saja Edi Rahmayadi kan menolak begitu kan terkait dengan Bobi mau disandingkan dengan Rahmayadi, terus Ahok mau disandingkan dengan Edi Rahmayadi begitu kan ya. Saya kira dengan politik kita agak jauh begitu kan, dan bahkan Pak Edi sudah menolak begitu, apalagi dengan seorang Bobi begitu kan. Nampaknya semuanya mulai ketar-ketir. Takut tidak ada rekomendasi begitu kepada mereka. Ya wajarlah dalam dunia politik begitu kan. Tapi ini harus diwaspadai juga begitu kan. Ya, salah satunya adalah bagaimana kalau bansos ini dimainkan, kalau ada cawi-cawi dari seorang Jokowi begitu kan. Ini yang seharus kita amati betul, bukan tidak mungkin di situ begitu kan. Lihat saja Gibran, bagaimana Gibran sana nuansanya sudah tidak lagi mereka akan mencalonkan sebagai wakil presiden, tapi nampaknya mereka tahu-taunya berikutnya ya sampai-sampai ya dicap sebagai mengkhianati Jokowi begitu kan. Sangat-sangat disayangkan kayak hal-hal seperti itu. Maka asumsi saya adalah inilah dalam dunia politik harus punya strategi yang baik, punya strategi yang maju, punya strategi yang kemudian bisa ya mendongkrak elektabilitas di situ begitu kan. Bisa saja Bobi yang menang, bisa saja Ahok yang menang, dan juga bisa saja dan tidak mungkin ya bisa saja Pak Edi sebagai petahana di situ, karena Golkar sebagai partai pemenang begitu kan, kekuatan partai pemenang di Sumut, wah sejak Pilpres kemarin mereka menang begitu kan ya, dalam artian yang menguasai di situ adalah Partai Golkar. Tapi sekarang kan lihat saja PDP banyak, Nasdem, PKB begitu ya di Sumut itu, ya kita lihat saja nanti apakah dampaknya mereka kepada elektabilitas mereka atau sebaliknya. Itulah kira-kira. Tapi perlu dicatat begitu kan. Saya kira tidak mungkin kalau Ahok untuk maju di situ. Ya mending ya Ahok mungkin ya salah satunya adalah DKI Jakarta. Salah satunya kepada DKI Jakarta. Tapi dengan adanya seperti itu maka Ahok kan punya rekam jejak tidak baik. Orang banyak mengatakan seperti itu begitu kan. Rekam jejak tidak baiklah yang kemudian menjadi cikal bakal orang-orang di situ begitu kan ya, tidak bisa dapat dipercaya oleh masyarakat, trustnya di situ. Mungkin itu yang kami sampaikan. Jangan lupa ditonton di Khodari News.